Halo sahabat Selka, kali ini kita mau ngebahas perbandingan dari brand Daikin dan Panasonic, dan ini adalah tipe yang inverter. Sebelum lebih detail mengenai si AC brand ini, jangan lupa pada like, subscribe, komen, nyalain lonceng buat dapat update terbaru dari Selka. Halo sahabat Selka, kalian udah tahu belum kalau Selka ini sudah ada untuk cuci AC-nya. Nah, kita ini sudah melayani sampai 5.000 customer untuk pencucian AC di Selka. Kita cover dari setengah sampai 2,5 PK untuk AC split rumahan. Jadi kalau kalian yang lagi nyari cuci AC, boleh banget ke Selka untuk bisa dapetin promo-promo dan hadiah-hadiahnya juga ya dari pencucian AC. Kita kalau misalkan cuci di Selka itu mendapatkan adalah pengharum ruangan. Jadi kalau kalian habis cuci AC, otomatis nanti teknisi dari Selka akan menggantungkan untuk si pengharum ruangan. Nah, untuk pencucian AC ada garansinya nggak? Ada. Garansinya adalah 14 hari dari selesai pencucian. Itu garansinya mengcover apa? Hanya mengcover jika terjadi kebocoran air yang terjadi jika saat pencucian ada di indoor atau di outdoor. Kalau sampai ke freon itu tidak di cover karena kita tidak mengotak-atik itu, karena memang pada dasarnya sudah diinfokan bahwa kita akan melakukan pengecekan PSI freon di pertama kali supaya tahu apakah memang freon AC kalian itu berkurang atau tidak. Nah, di depan saya adalah yang sebelah kanan adalah dari Panasonic dengan tipe RU5 AKJ dan si Daikinnya FTKC 15. Dua-duanya sama-sama inverter ya. Di sini untuk yang ukuran setengah PK. Nah, untuk BTU-nya si Panasonic mempunyai BTU 5300. Kalau si Daikin yang FTKC 15 ini mempunyai BTU-nya 5100. Jadi ada perbedaan 200 ya. Lumayan membantu untuk ruangan yang mepet-mepet gitu. Jadi untuk PK kalkulator kita cek ya. Setengah PK itu rata-rata di 9 meter persegi ya untuk 5000 BTU. Kita coba masih di 10 meter persegi. 10 meter persegi itu di 5.370 sampai 6.980. Jadi kalau misalkan ini masih bisa untuk 10 meter persegi, kalau yang si Daikin betternya di 9 meter persegi sampai 9,5 lah, beda dikit-dikit gitu ya untuk ukuran setengah PK. Nah, untuk dari hemat listriknya kalian bisa lihat di tempelan untuk hemat listrik. Si Panasonic ini dia bintang 4, CSPF-nya 4,63. Kalau si Daikin dia bintang 5, CSPF-nya 6,5 sekian, dan ini gede banget ya, lumayan banget perbedaannya ya. Jadi memang untuk dari segi tingkat hemat listrik si Daikin ini lebih unggul. Nah, dari dimensi unitnya kalian bisa lihat ya, Panasonic dan Daikin. Untuk dari segi panjangnya Panasonic lebih panjang, si Daikin agak lebih mungil karena ini memang setengah PK. Tapi kalau untuk 1 PK-nya itu kurang lebih menurut saya akan setara dengan si Panasonic ini gitu ya. Dan juga dari segi lebar bentuknya masih lebih besar si Daikin sedikit ya. Terus si Daikin dia ada sedikit, karena ini inverter pastinya akan sedikit lebih mewah karena memang kan lebih mahal ya seri inverter gitu. Dia ada tulisan Daikin dengan listnya, juga ada tulisan inverternya ya kan. Dua-duanya belum LED suhu dan makanya di sampingnya masih ada indikator ya. Lalu swingnya juga. Terus untuk outdoornya kalian bisa lihat si Daikin ini agak pendek tapi dia melebar ke samping. Kalau si Panasonic dia lebih tinggi. Dan dari segi warnanya perbedaannya ya, si Daikin memang pada umumnya ya sama aja. Pada umumnya seperti AC-AC lain yang memang warna outdoornya seperti ini. Kalau Panasonic memang punya identik dari segi outdoornya, dia itu si warna silver ini yang super derma, yang dimana memang untuk lebih ketahanan, kekuatan, dan dia pakai bahannya untuk kayak si bahannya si rel kereta. Nah, untuk made in-nya dari Panasonic adalah made in Indonesia, dan si Daikin ini made in Thailand. Dan untuk anti lapisan korosinya si Panasonic ini indoor outdoornya sudah bluefin. Kalau si Daikin ini outdoornya warnanya bluefin tapi indoornya belum. Dan juga memang dia cuma menginfokan bahwa dia sudah dilapisi anti karat, anti korosi ya. Nah, untuk wattnya ya di sini kita ambil di range-nya ya, karena inverter ini kan naik turun. Kita ambil di range yang dia memang diklaimnya si Panasonic ini RU ini di 410 watt, kalau si Daikin ini di 310 watt. Kita ambil yang si
410 ya, KWH kalkulator per bulannya pakainya seberapa. Jadi 410 untuk yang RU itu kita ambil 12 jam per hari ya. Itu per bulannya dipakai biayanya di 237.000 sekian per bulannya untuk si yang Panasonic kalau kalian pakai 12 jam per hari. Kalau kita ambil yang Daikin 310 watt itu per bulannya 180.300 sekian untuk biayanya. Nah, di sini bisa naik turun tergantung memang pemakaian kalian juga ya guys. Jadi kayak memang apakah kalian pakai di ruangan tertutup, pakai low mode-nya, jadi bisa makin hemat ya kan, karena bisa lebih rendah lagi wattnya. Ini kita ambil yang range-nya aja. Nah, untuk garansinya si Daikin garansinya 3 tahun spare part, 3 tahun kompresor karena khusus inverter. Kalau yang standarnya nggak 3 tahun ya guys. Terus kalau Panasonic yang RU ini dia 3 tahun kompresor, 5 tahun 3 tahun spare part, 5 tahun kompresor. Jadi lebih panjang di kompresornya. Nah, untuk ukuran pipa karena ini setengah PK, jadi sampai 1 PK tuh pakai ukurannya sama gitu ya. Jadi dipakai ukuran 1/4 3/8. Di kita itu 1/4 3/8. Ada banyak macam ukuran pipa dari basic, premium, dan elite. Anggaplah kita kalau udah pakai inverter jangan pakai yang murah juga ya guys. Pakainya di kita tengah-tengah deh, premium. Premium kita ambil yang 5 meter, yang rata-rata range-nya semua di 5 meter. 5 meter kalian cuma hanya bayar 925.000 satu paket, udah lengkap, tinggal pasang selama pemakaian sesuai dengan yang dibeli ya. Terus dan tidak ada jasa-jasa lain di luar jasa pemasangan AC. Gitu ya, kalau ada bobok dan segala macam, bongkar dan segala macam itu ada biayanya lagi ya. Kita masuk ke fitur-fitur yang di remote ya. Yang di remote on off-nya seperti sama ya, dry cool fan modenya ya kan, ada temperatur, fan speed dua-duanya juga punya dari yang paling rendah sampai paling tinggi ya. Dan ini karena inverter otomatis mereka harus punya watt control. Nah, kalau di Panasonic dia ada di tombol barengan dengan powerful dan eco. Powerfulnya untuk lebih pendinginan lebih cepat, kalau eco-nya itu dia untuk mode watt kontrolnya, jadi bisa meringankan lagi, merendahkan lagi wattnya supaya kalian lebih hemat listrik ya kan. Nah, kalau di Daikin itu tulisannya low watt nih, ada level 1-2 nya ya, jadi bisa mengurangi 50% sampai 30% juga untuk level tiap watt kontrolnya. Lalu ada mode powerful juga di Daikin ya, ada juga swingnya dua-duanya ya, atas bawah, sleep ya. Lalu timer dulu juga ada. Tombol-tombol yang di bawah, paling bawah set check sama AC reset itu memang tidak ada pencetannya, kalian harus pakai benda tajam untuk mencetnya kalau kalian mau ngereset ya. Quit itu jadi memang untuk mengurangi tingkat kebisingan desibelnya. Comfort jadi memang dia sensor untuk mengikuti suhu ruangan, jadi kalau memang lagi kedinginan dia akan mengurangi, kalau kepanasan dia akan menetralkan lah, jadi lumayan di tengah-tengah suhunya, nggak yang sampai dingin banget, nggak sampai kepanasan banget ya. Nah, di Panasonic ada tombol yang seperti di samping on off itu di atas fan speed itu adalah tombol nanoteknologi, jadi itu seperti semi air purifier, jadi untuk jamur-jamur, bakteri ya, untuk sirkulasi udara yang akan dikeluarkan dari unit AC. Si Daikin ada tombol sensor. Sensor ini dimana kalau kalian nyalain, jadi dia akan mengikuti gerakan aliran orang-orang di dalam ruangan. Jadi kalau misalnya supaya anginnya lebih mengarah ke si manusia-manusia tersebut. Dan juga ada tombol mode. Jadi kalau kalian pencet 2 detik itu akan berfungsi. Mode itu adalah seperti kayak clean gitu, jadi bisa membersihkan evap-evap dari jamur, bakteri ya kan, supaya aliran udara yang dialirkan tuh lebih baik, lebih bersih, jadi semi kayak air purifier dikit lah. Nah, fitur-fitur yang dari unitnya, nama si Daikin sudah punya self diagnosis, jadi kalau ada problem masalah dia akan konfirmasi dan akan dikasih tahu dari sensor-sensor yang di samping swing dan juga mungkin di remote-nya. Kalau Panasonic belum ada. Terus kalau pembersihan secara otomatis, clean otomatis, si Panasonic ada, dia udah otomatis, jadi ada pembersihan selama 2 jam supaya untuk
evap-evapnya lebih bersih, dan kan dari filternya juga kalau si Daikinnya belum ada. Nah, si Daikin ini dilengkapi dengan Super PCB, jadi di tegangan rendah di 130 volt itu tetap bisa menyala AC-nya ya. Kalau si Panasonic belum, dan juga si Daikin ini bisa dilengkapi dengan WiFi, jadi kalian harus beli lagi alatnya, tinggal dipasang, nanti bisa kalian aplikasikan dari handphone gitu. Jadi bisa kalian nyala matikan selama tidak berdekatan atau di rumah yang sama, di ruangan yang sama, bisa dari jarak jauh. Kalau si Panasonic belum. Fitur berikutnya si Daikin ini punyai Quanta Airflow, jadi yang dimana dia bisa mengeluarkan juga udaranya itu ya tidak langsung menuju ke badan kita ya kan ya. Dan kapasitas PK-nya dua-duanya dari 1,5 sampai 2,5 PK lengkap ada ya. Nah, untuk kesimpulannya, baik lagi kalian lebih prefer ke mana, karena masing-masing punya keunggulannya. Fitur-fiturnya juga, yang satu punya nanoteknologi seperti air purifier ya kan, dia juga punya sensor-sensor, dia juga punya mode sensor ya kan, kapasitas semuanya lengkap ya kan, watt control pastinya karena dia sudah inverter, tapi dari hemat listrik paling-paling memang masih lebih dipegang oleh si Daikin, dan harganya ya kurang lebih memang pasti lebih mahal sedikit ya kan si Daikin daripada Panasonic, karena memang ini masih made in Thailand, yang sini sudah lokal. Tapi dia juga tidak kalah dari segi kalian bisa lihat outdoornya, super dirma, kelengkapan dia juga untuk anti korosi yang memang kalian ngerasa penting banget buat kalian yang tinggal di daerah deket kadar garamnya tinggi gitu ya. Jadi baik lagi ke masing-masing yang sudah dijabarin fitur-fitur dan kekurangan dan kelebihannya. Nah, sudah di akhir video, jangan lupa pada like, subscribe, komen, nyalain lonceng buat dapat update terbaru dari Selka. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. See you. Bye-bye.